Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kenaikan harga komoditas pangan pasca pemilu 2024, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Profesor Rudi Purwono. Selamat siang, Prof. Rudi. Prof. Rudi, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, baik. Prof, kalau misalnya kita bicara soal harga beras, harga minyak, beberapa bahan pokok atau sembako juga ini memang cukup tinggi harganya. Kalau dari pandangan Profesor Rudi sendiri, apa sih yang menyebabkan, faktor utama apa yang menyebabkan harga-harga ini meningkat? Apakah benar pasca pemilu 2024 atau ada juga isu yang beredar ini ada kaitannya dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, yang pertama secara khusus terkait dengan beras ya, harga beras itu sejak tahun 2023 ya, bulan September, harga beras untuk yang medium maupun premium itu sudah meningkat. Jadi sejak September ya, September, Oktober, November, Desember sudah terjadi peningkatan. Ya, kemudian sampai dengan Januari, Februari ini. Ya, secara khusus kalau kita dikaitkan dengan beras ini kan menjadi hal yang penting ya, untuk kita perhatikan ya. Ternyata memang yang menjadi perhatian kita itu adalah terkait dengan sisi supply-nya ya, supply-nya. Memang kendala di sana ada, sangat besar ya yang terkait dengan persoalan, El Nino yang berkepanjangan sehingga kemarau tahun 2003 juga panjang, sehingga, gagal panen juga terjadi dan juga terkait dengan, awal tanam ya yang dilakukan oleh petani juga bergeser untuk tahun 2024 ini. Kemudian juga dari sisi kaitan dengan biaya produksi ya, kalau kita pahami akibat kenaikan, harga pupuk ya, ini seiring dengan konflik global yang ada di Ukraina ya, itu juga berdampak ke sana. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya di harga beras itu kenaikan sudah terjadi juga di produsen, di petani ya, Oke. seiring dengan informasi tadi. Dan itu kita catat sejak September, September dan sampai sekarang. Jadi intinya memang, persoalan harga beras ini lebih dominan ya, lebih dominan terjadi pada sisi supply ya. Apakah demand juga ada? Juga ada ya, tapi memang yang terbesar, yang dominan, yang berpengaruh adalah dari sisi supply, yang memang harus menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian untuk yang komoditas lainnya relatif ya, memang ada pergerakan sejak tahun 2023. Tapi di Januari, Februari ini ada yang sudah turun ya, tapi memang masih ada yang, terjadi kenaikan ya. Nah memang kalau secara keseluruhan beberapa komoditas ini, yang menjadi perhatian kita ya secara khusus itu lebih banyak di, beras. Dan apalagi ini menjadi konsumsi ya masyarakat Indonesia yang juga, apalagi di, golongan menengah ke bawah, dominasi konsumsi beras ini masih besar. Baik, kalau misalnya kita ngomongin masalah El Nino, sebenarnya kan sudah turun hujan ya, Prof ya di beberapa titik di Indonesia. Itu sebenarnya dampaknya memang sebesar apa pengaruhnya antara El Nino dengan sulitnya produksi beras di pasaran. Dan kira-kira kelangkaan ini atau harga yang cukup tinggi ini apakah bisa sampai menjelang bulan Ramadan atau mungkin sampai akhir bulan Ramadan berakhir? Ya, jadi kalau kita, melihat informasi tentang El Nino ini di tahun 2023 kan agak panjang ya, sehingga itu berkaitan dengan masalah, gagal panen ya, dan juga, hujan ini kan di bulan Desember ya, sudah mulai Januari. Jadi kan mulai musim tanam petani ya. Kita perkirakan mungkin petani ya bisa panen ya sekitar, plus minus di bulan Maret atau April ya, dari Baik. perjalanan mulai awal, musim hujan kemarin. Nah ini, memberikan informasi ya, ada kendala, pasokan di, petani kita dari si produsen ya. Nah kita berharap ini, pemerintah sudah, melakukan ya langkah-langkah
di bulan Ramadan ini ya, sudah tinggal beberapa minggu lagi, itu sudah tidak nanti berdampak kepada masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan ini berjalan dengan baik. Ya, apalagi juga nanti persiapan ke Idul Fitrinya. Jadi perhatian terkait dengan harga beras ya, ini harga beras medium, premium ya, ini masih tinggi ya. Jadi ini Ya. akan berpengaruh pada masyarakat secara keseluruhan. Baik, kalau misalnya kita bicara arahan dari Menteri Perdagangan ini mengatakan terjadi karena suplai yang melambat. Bagaimana Anda melihat ini? Bahkan Mendak sendiri menyarankan agar masyarakat ini beralih ke beras bulog. Tanggapannya seperti apa, Prof? Ya, ini kan langkah-langkah yang untuk mengamankan ya dalam beberapa bulan ini sebelum kita bisa melaksanakan panen raya. Ya, artinya bahwa masyarakat bisa mengkonsumsi ya, karena kan makan tidak bisa kita hindari ya dalam keseharian kita ya mulai pagi, siang atau sampai malam ya 3 kali sehari ya. Nah, ini harus kita jaga kebutuhan konsumsi masyarakat terkait ketersediaan beras. Memang kalau melihat pergerakan yang sangat tinggi ini, alternatif yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan ya. Namun harapannya adalah upaya-upaya untuk penyelesaian ya, supaya harga ini tidak sampai membebani ya daya beli masyarakat ya. Karena kalau beras ini sampai naik sekian persen ya, kita bayangkan itu perhitungan per bulan sejak tahun 2023 September itu lumayan kenaikannya ya, harga beras medium dan apa namanya, premium ya, semuanya terjadi kenaikan ya, persentasenya cukup tinggi. Nah, ini akan berdampak ya terkait dengan, daya beli masyarakat. Apalagi tadi disampaikan porsi, food ya, terutama ketersediaan beras ini pada komponen pada output-nya masyarakat itu masih tinggi di Indonesia, apalagi masyarakat menengah ke bawah, gitu. Baik, kalau misalnya menurut dari pandangan Prof. Rudi sendiri, kira-kira kenaikan harga ini akan berlangsung hingga berapa lama nih, Prof? Apakah sampai benar-benar memasuki bulan Ramadan atau mungkin bisa sampai Lebaran Idul Fitri? Ya, Apakah sudah bisa tentunya diprediksi, Prof? ya ini kan Ramadan tinggal berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu ya. Nah, Ya. kita harapkan pemerintah melalui Menteri Perdagangan ya, koordinasi dengan pertanian juga Bulog melakukan langkah-langkah cepat dan tepat ya sehingga masyarakat yang saat ini tentunya ya dan juga menyambut Ramadan ini tidak tanpa petik terganggu ya dengan adanya kenaikan harga beras ini karena supaya pelaksanaan ibadah bulan Ramadan itu berjalan dengan baik, hikmat ya dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya dan Idul Fitri pun juga sama. Nah, untuk itulah maka untuk melihat seberapa jauh kenaikan ini dikaitkan dengan stok yang ada di Bulog, maka harus diperhitungkan ya kalau misalnya ada langkah-langkah lain yang harus diambil ya, misalnya kebijakan untuk mengimpor beras dan sebagainya. Kita juga harus mencatat kondisi itu dengan eh, kapan petani itu juga akan panen ya, dan sampai kebijakan yang kita lakukan itu untuk menurunkan harga beras tapi justru menghantam petani. Makanya kita harapkan Kementerian Perdagangan ya dan Kementerian Pertanian dan Bulog menghitung benar ya bagaimana kenaikan harga beras saat ini, langkah yang diambil tapi mengamankan sisi konsumen, daya beli terjaga, namun juga nanti petani pada saat panen raya atau panen yang dijadwalkan mungkin di bulan Maret atau April itu tidak sampai terganggu dari sisi harga yang diterima oleh petani, gitu ya. Baik, Prof. Prof, singkat saja, Prof. Menurut Profesor Rudi, langkah seperti apa yang benar-benar harus disiapkan oleh pemerintah menjelang Ramadan sekitar 2 minggu lagi, Prof? Ya, jadi saat ini memang kalau kita perhatikan mungkin dari sisi ketersediaan ya karena faktor 2023 El Nino ya yang panjang, kemudian tanam panen baru awal sehingga kita bayangkan dari sisi petani ya ketersediaan untuk pasokan mungkin turun ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dengan sisi global juga menarik ya.
Karena catatan tahun 2023 hampir negara-negara pengekspor, produsen dan pengekspor beras juga, menahan ekspornya ya, hanya beberapa negara yang melakukan itu. Sehingga kita harapkan segera mungkin ya untuk melakukan koordinasi untuk, upaya menurunkan beras ini ya, satu. Sehingga pada saat panen itu kita juga tidak lakukan impor, misalnya kalau kita lakukan sekarang Baik. ya. Karena ini harus ada benar-benar menjaga keseimbangan ya, dari sisi masyarakat, daya punya kita jaga, apalagi masyarakat menengah bawah, dan juga pada saat panen raya, petani juga harus menikmati hasil dari produksi taninya mereka. Baik, berarti intinya memaksimalkan pasokan di pasar ya Prof ya. Baik, Profesor Rudi Purwono, terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Terima kasih Prof. Terima kasih.